Halo Sobat Bintang, welcome back to Podcast Bintang. Bincang tentang parlemen. Yeay, podcast ini merupakan tempat ngobrol asik bareng orang-orang keren dari MPM UPN Veteran Jakarta. Keren banget ya. Betul. Nah, sebelum kita mulai, aku mau perkenalin diri dulu nih. Aku Alberto Kalet, I'm Biro Humas, dan rekan aku. Dan aku, Revalina Safitri, juga sebagai anggota muda dari Biro Humas yang akan menjadi host pada hari ini. Nah, hari ini kita bakal bawain obrolan yang wow banget, nggak sih, Berto? Wow banget lah. Soalnya kita hari ini akan ngundang 4 pengawas dari UPN MPM VJ untuk BEM UPN VJ. Wow, dari urusan anggaran sampai pengabdian, dari advokasi sampai olahraga, semuanya diawasin loh sama mereka. Penasaran nggak sih judul kita hari ini apaan? Judul kita hari ini apa ya, Berto? Nah, judul kita hari ini adalah 4 Komisi 1 misi bukan sekedar mengawasi. Yeay! Oke, di episode kali ini kita bakal undang perwakilan dari Komisi 1 sampai Komisi 4 nih untuk sharing-sharing tentang gimana sih kerja mereka sebagai pengawas gitu. Pasti pada penasaran juga kan? Betul, Nah, betul. Langsung aja deh, kita sambut nih narasumber keren-keren kita nih. 1, 2, 3. Selamat datang di Podcast Bintang. Salam kenal nih abang-abang dan kakak-kakak. Dan aku Alberto dan ini partnerku Rere yang akan menjadi host di episode 4 ini. Nah, di episode 4 ini kita akan dibagi jadi 2 sesi nih kakak abang. Di sesi pertama itu kita bakal ngobrol dulu bareng Komisi 1 dan 2. Nah, baru dilanjutin lagi di Komisi 3 dan 4. Betul banget Rere. Daripada makin lama, langsung aja kita langsung beralih ke sesi 1. 1, 2, 3. Oke, halo Bang Fatah, Bang Alpa. Halo. Kita kenalan lagi ke Sobat Bintang yang lagi nonton. Halo Sobat Bintang, sebelumnya kenalin, gue Fatah, gue dari Komisi 1 dan gue berasal dari Fakultas Hukum Angkatan 2023. Halo Bang Fatah. Halo Sobat Bintang, kenalin diriku Ahmad Ede Alpai dari Komisi 2 dan gue berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Angkatan 2023. Halo Bang Fatah. Halo. Oke nih, kita kan udah kenalan tadi nih. Yap. Aku mau nanya nih ke Bang Fatah dari Komisi 1 nih. Boleh. Tugasnya itu kan ngawasin Biro SPPI, bidang Kumham, dan bidang Kemitraan Ekonomi. Boleh gak sih Bang dijelasin ke Sobat Bintang? Kerja kalian itu ngapain aja sih Bang? Boleh, menarik. Sebenarnya sesuai namanya kita kan komisi pengawasan ya Pak ya. Betul. Yang namanya pengawasan pasti kita kerja ngawas, eval. Itulah. itu dia. Jadi kita punya beberapa tahap nih dalam pengawasan kita. Yang pertama tahap perencanaan, pelaksanaan, dan tahap evaluasi gitu. Jadi ya pada umumnya aja pengawasan pada umumnya ada pengawasan lapangan. Terus juga kalau terkhusus SPPI dan Kumham kita tuh ada pengawasan pada saat audiensi gitu. Saat mereka ingin melakukan proker-proker besar, mengajukan dana-dana untuk prokernya, itu pasti mereka melakukan audiensi dan akan kita awasi juga seperti itu. Dan terkhusus Mitekon, kita tuh ada pengawasan pada saat mereka ingin membuat MOU atau ada pertemuan lah dengan pihak sponsor seperti itu pasti kita akan mengawasi gitu. Oke, tadi kan ngawasin ya Bang. Terus kalau pas ngawas nemu program yang nggak sesuai nih Bang, biasa kalian bakal ngapain tuh? Oke, biasanya tuh kalau programnya nggak sesuai pasti ada evaluasi Pak ya. Betul. Itu yang akan kita lakukan karena pada saat tahap pelaksanaan tadi aku bilang kan ada perencanaan ya. Itu akan kita adakan rakor itu untuk menyatukan tujuan kita sama-sama, menyatukan pikiran supaya menjadi satu tujuan aja kayak gitu. Nah, pada saat pelaksanaan nanti nggak sesuai, tentunya bakal ada evaluasi karena kan dengan ada evaluasi proker pasti akan semakin baik nanti ya kayak gitu. Betul. Oke, berarti eval ya Bang. Bener. Oke. Iya. Oke, terima kasih nih Bang Fatah nih. Siap. Berikutnya nih Bang Alpai nih dari Komisi 2 nih. Yoi. Komisi 2 ini kan ngawasin Biro Administrasi, Keuangan, serta Biro Medkominfo nih. Kelihatan tuh kayak teknis banget deh. Gimana sih Bang kesehariannya dari Komisi 2?
Betul, memang kalau misalnya kedua biro ini sangat-sangat teknis ya. Kalau diriku menyebutnya sih kedua biro ini seperti otak dan jantung dari BEM itu sendiri gitu loh. Jadi kalau misalnya pengawas dari biro AK sendiri atau administrasi dan keuangan itu biasanya kita sesuai dengan namanya aja, yaitu di persuratan dan juga keuangan. Dimana kalau setiap persuratan tuh kita melihat nih apakah persuratan itu sudah sesuai dengan SOP-SOP yang ada di komisi pengawasan begitu, dengan detail seperti RAB, pertanggalan ataupun struktur dari persuratan tersebut. Kalau dari keuangan sendiri ya seperti namanya, kita akan menilai pemasukan dan pengeluaran yang ada di keuangan BEM tersebut gitu loh, secara triwulan yang akan dikirimkan ke kita gitu. Nah, tadi kan Bang apa sebutin RAB nih ya, Bang. Nah, Medcominfo belum dijelasin sama aku. Bentar ya. Kalau misalnya Medcominfo sendiri itu kan biro yang dimana itu yang ngupload konten IGVIS dan kawan-kawan ya. Dan juga termasuk yang delegasi-delegasi dari humasnya. Sebenarnya kalau misalnya dari Medcominfo sendiri itu pengawasan itu banyak turun lapangan juga, yaitu di mana saat mereka take konten gitu loh. Seperti menginterview Mapres ataupun take konten di kafe-kafe terdekat yang bisa jadi rekomendasi buat teman-teman Kema untuk nongkrong ataupun belajar begitu. Oke, tadi kalau lanjutin pertanyaan aku nih Bang, kalau misalnya nih ada yang nggak nyambung antara RAB dan LPJ-nya, biasanya tuh kalian bakal langsung turun tangan atau gimana nih Bang? Betul, kita pasti langsung turun tangan ya, karena memang itu kan salah satu di SOP juga ya, di mana harus sesuai gitu loh. Itu pun juga masing-masing komisi, yaitu dari komisi 1 sampai komisi 4 harus mengecek RAB itu sesuai apa enggak gitu loh. Kalau misalnya ada kesalahan ataupun tidak sama, itu pasti langsung dievaluasi. Yang dimana teman-teman BEM itu harus menyesuaikan hal tersebut begitu. Langsung dieval tuh ya Bang? Betul, harus wajib hukumnya ya nggak tahu. Betul, plastik lah kita mau. Yoi. Benar. Oke nih, terima kasih nih Bang Fata, Bang Alpay nih. Siap. Berikutnya aku mau nanya nih Bang, ke kalian berdua nih. Kalian pernah gak sih, waktu pas lagi ngevaluasi itu, terus evaluasi kalian itu nggak diterima sama yang kalian awas? Kalau pernah tuh, gimana sih Bang, cara kalian ngadepinnya itu? Oke, mungkin duluan kali Pak ya. Boleh. Pernah beberapa kali lah, karena yang namanya BEM juga pasti punya gengsi tersendiri gitu kan. Sebenarnya kita kan pada tahap evaluasi itu jatuh memberi saran aja gitu. Jadi kayak diterima pun alhamdulillah, kalau nggak diterima pun nggak apa-apa gitu. Cuma kalau misalkan emang evaluasi kita nggak diterima dan berjalan tetap sama gitu, jadi tetap ada evaluasi tersebut, pasti akan kita ingatkan terus menerus, nggak bosan-bosan lah, karena Betul. ya untuk kebaikan BEM dan untuk kebaikan kita juga kayak gitu sih paling. Untuk kebaikan Kema lah pada Itu intinya. dia. Itu sih paling. Kalau dari diriku sih, kita kan juga manusia ya, dimana kita tuh punya banyak pikiran yang berbeda. Kalau dari diriku sih, bagaimana cara menghadapinya adalah kita tuh harus tahu bagaimana cara kita menyampaikan evaluasi tersebut gitu loh. Gimana cara kita menyampaikan evaluasi kepada orang ini ataupun orang itu agar evaluasi itu bisa diterima oleh mereka. Begitu. Oke Bang, thank you banget nih Bang Fata dan Bang Alpay nih, jawaban-jawabannya nih. Obrolan kalian tuh insightful banget deh. Daging banget. Oke, thank you ya Bang. Siap. Nah, Sobat Bintang jangan kemana-mana dulu ya, karena kita bakal lanjut ke sesi kedua yang bakal kita bahas bareng nih dengan Komisi 3 dan Komisi 4. 1, 2, 3. Hai. Oke, sekarang kita udah bareng Kak Rose dari Komisi 3 dan Bang Karim dari Komisi 4 nih. Halo Kak, Bang. Hai. Boleh yuk kita kenalan dulu ke teman podcast Bintang. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Rose Esperhana, biasa dipanggil Rose. Di sini aku dari Fakultas Hukum angkatan 2023 dan aku diamanahkan sebagai Wakil Kepala Komisi 3. Oke, halo Kak Rose. Hai. Oh ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Muhammad Karim dari Fakultas Hukum angkatan 22. Di MPM ini jabatan aku sebagai Wakil Kepala Komisi 4. Halo Bang Karim. Iya, halo. Nah, aku pertama nih mau nanya dulu ke Kak Rose nih. Kakak kan Komisi 3 tuh ngawasin di bidang sospol, lingkungan masyarakat, dan P3M ya. Bisa dijelasin gak sih kalian tuh ngawas mereka tuh kayak gimana gitu Kak? Oke, jadi sama kayak semua komisi, kita itu tugas utamanya tentu saja mengawas. Nah, tapi selain mengawas ini, kita juga membersamai dengan proker-proker mereka yang mereka laksanakan. Jadi ya, kita nggak cuman mengawas saat turun lapangan saja, tapi kita juga membantu mereka untuk merencanakan apa yang akan mereka laksanakan. Terus kita juga harus making sure supaya apa yang mereka laksanakan ini sesuai gitu dengan tujuan-tujuannya. Jadi aku ambil contoh misal sospol. Kalau misalnya bidang sospol itu kan mereka memang banyak hal-hal yang sifatnya insidental gitu. Jadi selalu mendadak.
dan kita nggak bisa terlalu berpaku sama hal-hal yang administratif, hal-hal formal lainnya. Jadi gimana sih cara kita handle hal seperti itu? Kita selalu ngobrol bareng, kita diskusi bareng, saling bertukar pikiran. Jadi selama nongkrong itu kita ya membahas gitu aja apa namanya pergerakan-pergerakan apa yang sedang teman-teman Sospo laksanakan gitu. Dan di situ tergabunglah bonding antara Komisi 3 dan juga sosial politik gitu. Jadi kalau misalnya kita butuh update, kita butuh report, mereka akan secara sukarela ngasih tahuin kita. Kenapa? Karena mereka udah merasa nyaman ke kita, mereka juga udah merasa terbuka sama kita, dan di situ pun mereka merasa akan sangat terbantu gitu loh kalau misalnya memang Komisi 3 juga ikut berpartisipasi dalam diskusi itu. Jadi ya pengawasan kita ini bentuknya lebih ke kekeluargaan gitu, nggak terlalu yang formal-formal banget seperti itu. Jadi lebih kayak bonding gitu ya. Iya, benar sekali, bonding. Jadi ini aku ada pertanyaan nih buat kakak nih. Iya. Kayak ada indikator program dari mereka tuh ada yang berdampak gak sih menurut Kak Rose? Tentu saja, karena gimana ya, gini, kalau misalnya bahas soal indikator yang berdampak, itu kita sudah ada acuannya. Kenapa? Karena setiap bidang yang mau melaksanakan proker itu, sebelum bagian perencanaan, maksudnya sebelum bagian pelaksanaan itu kan ada bagian perencanaan. Nah, di perencanaan ini mereka itu akan membuat proposal, rancangan kegiatan yang isinya mencakup tujuan kegiatannya itu apa, sasaran kegiatan itu apa, dan yang paling penting itu ada indikator capaian yang dimana itu menjadi tolak ukur bagi kita gitu untuk menilai apakah program ini sudah sesuai dengan sasaran gitu. Nah, tapi nggak cuma di situ aja. Kalau misalnya kita emang menemukan indikator-indikator yang belum sesuai atau kurang oke gitu, di situ kita juga punya peran untuk membantu mereka. Kita berdiskusi apakah indikator ini sudah sesuai atau belum. Jadi nggak cuman untuk formalitas aja. Jadi di bagian kuantitas itu nggak cuman angka, misal ada berapa partisipan atau dan lain sebagainya. Kalau misalnya soal implementasi nih, aku ambil dari bidang lingkungan masyarakat lah ya. Nah, itu kan mereka banyak banget. Maksudnya, Anda berdiskusi tentang kesesuaian indikator dan memiliki... Nah, kalau misalnya dari implementasinya, aku ambil contoh dari Lingmas, lingkungan masyarakat. Mereka kan punya banyak sekali ya program kerja yang tujuannya itu untuk masyarakat dan juga lingkungan. Nah, salah satu proker mereka itu kan ada kegiatan susur sungai untuk membersihkan membersihkan sampah-sampah, membersihkan sungai. Di situ kita bisa melihat dampaknya itu ke siapa. Ada juga dampak ke masyarakat mungkin. Terus juga berdampak kepada lingkungan yang paling penting kan, dan kita sendiri pun juga dapat dampaknya. Kenapa? Karena kita juga jadi menumbuhkan rasa kepedulian gitu terhadap lingkungan. Terus untuk bagi masyarakat mungkin ya yang biasanya setiap hari ngeliat kok ini sungai kotor banget, terus kadang ada suka tercium bau yang nggak sedap kan. Nah dari situ kalau misalnya kita bersihin kan masyarakat juga tahu, wah jadi bersih nih, siapa sih yang melakukan itu dari bidangnya P3M, dari bidang Lingmas nih, dari UPNPJ, itu kan bakal bermanfaat banget gitu lah. Jadi dampaknya tuh bener-bener nyata dan juga berjejak gitu loh bagi orang-orang sekitar. Terus untuk lingkungan ya tentu saja dilihat dari visual bersih, terus juga jadi lebih bermanfaat gitu kan, seperti itu. Jadi intinya adalah kita bisa melihat program itu benar-benar berdampak atau enggak dengan cara pertama, kalau misalnya memang dari administratif itu mereka terpenuhi indikatornya, apakah ini sudah tercapai semuanya atau enggak. Yang kedua, ini benar-benar berdampak bagi seluruh masyarakat, nggak cuman Kema aja. Apakah ini bermanfaat bagi kami sendiri, bermanfaatkah bagi masyarakat lain, bermanfaatkah bagi sisi-sisi yang lain, seperti itu. Oke, jadi kayak dari indikator administratifnya, terus juga hasil perubahannya gitu ya? Iya, betul sekali. Oke. Kalau gitu kita boleh next dulu nih ke Bang Karim. Komisi 4 ini kan ngawasin bidang minat bakat dan pengembangan keilmuan karir mahasiswa nih Bang. Nah, sama nih pertanyaannya, kegiatannya apa aja sih Bang? Terus kalau dilihat tuh kayak rame banget gitu. Iya, kebetulan yang emang kelihatan banget di BMU tuh minat dan bakat kan. Karena di minat dan bakat kan ada proker tahunan yang
apa ya, yang sangat-sangat ditunggu lah sama Kema, itu Sportafest. Sportafest kemarin ini, ya. Sportafest. Kalau misalkan dari minat dan bakat tuh selain Sportafest banyak sih. Kalau misalnya fungsional tuh ada Highlight Sport. Terus juga tahun ini ada Proker Inovasi, itu olahraga. Itu olahraga tuh BMU tuh memfasilitasi fakultas-fakultas untuk main minsok bareng kemarin. Nah mungkin kedepannya ada cabur lain yang akan dilakukan selain mini soccer. Nah kalau untuk pengembangan keilmuan karir mahasiswa, proker gedenya sih ini ya, veteran competition. Itu tuh ada lomba debat dan juga ada cabang lomba lainnya gitu. Itu diikuti oleh antar universitas. Banyak banget ya Bang ya. Ngawasnya tuh kayak gimana sih Bang? Ngawasnya ya kita ngeliatin apa yang sekiranya kurang, dan ya selain mengawasi kita juga memperhatikan apa ya, kelebihan dari panitia-panitianya gitu untuk kita apresiasi juga gitu. Aku ada pertanyaan nih Bang. Boleh. Kalau ada yang dilihat-lihat kayak kurang sesuai nih, gimana sih Bang? Kalau misalkan ada yang kurang sesuai itu ini ya udah pasti ada beberapa hal yang bisa kita evaluasi di saat itu, tapi ada juga beberapa hal yang kita nggak bisa langsung sampaikan di saat itu juga, karena perlu dilihat juga gimana dari mood panitia, mood project officer gitu kan. Pasti kan mereka lagi hektik gitu kan, nggak mungkin kita langsung negur segala macam, pasti itu nggak mengenakan lah untuk orang lain seperti itu. Saya dulu pasti. Iya. Oke. Nah sekarang aku mau nanya nih ke kakak sama ke abang nih. Komisi kalian tuh pernah ada pengalaman unik nggak sih selama ngawasin program-program yang tadi tuh banyak banget gitu? Nah kalau ada nih, boleh dong kita sharing-sharing ke Sobat Bintang. Mungkin Bang Karim ada? Dari ini dulu aja. Oke, kalau misalnya dari aku pribadi, mungkin lebih ke pengalaman yang insightful banget gitu. Aku mengambil contoh misal di bidang P3M. Itu kan memang bidangnya itu suka melakukan seminar-seminar untuk wanita, untuk sebagai perlindungan lah begitu. Dan di situ biasanya aku belajar banyak hal. Kalau misalnya ternyata wanita ini sangat kuat gitu loh, nggak selalu di mana-mana di mata orang lain tuh lemah. Jadi ya selain mengawas, kita juga dapat insight-nya. Belajar Itu juga gitu. salah satu hal positif yang bisa aku katakan gitu. Kalau misalnya kalian join komisi, jadi kalau misalnya ikut komisi, kalian nggak cuman ya mengawas terus aja, tapi kita juga ikut di dalamnya gitu, ikut berdiskusi untuk dapat edukasinya juga. Itu keren banget sih menurut aku. Oh ya, dan kalau misalnya di bidang yang lain, misalnya bidang limas, itu kan kita juga cara ngawasnya kan turun ya. Jadi misal untuk turun sungai itu kita juga ikut turun, kita juga bisa ikut bersihin gitu kan, bantu-bantu kecil lah mereka kan. Ya secara langsung juga kita membantu untuk 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 kebersihan, untuk meraih indikator mereka. Itu sama-sama positif kan bagi kita. Dan untuk sosial politik ya nggak perlu ditanya lagi gitu. Kita jadi kita bisa melek terhadap isu-isu politik yang ada di kampus ini, yang ada di negara ini, seperti itu. Wow banget ya Kak. Banyak Wow banget. sekali, pokoknya bermanfaat banget deh. Oke. Seru. Boleh mungkin Bang Karim nih. Kalau dari gue, dengan Komisi 4 mengawasi minat dan bakat dan pengembangan keilmuan karir mahasiswa itu sebenarnya udah unik banget ya. Soalnya yang satu itu fisik banget, yang satu ini akademik banget. Iya, jadi kayak berbanding terbalik banget lah. Uniknya kalau misalkan dari Mikat ya, Mikat kan kebanyakan itu udah pasti olahraga fisik kan. Kita ngawasin contohnya Pilrek itu kita ngawasin panitia yang yang mengadakan pertandingan antara siswa atau enggak mahasiswa. Nah itu hal unik banyak sih, kayak tiba-tiba peserta itu tiba-tiba berantem di lapangan gitu. Terus kadang berantemnya itu nggak yang cuma adu mulut doang, bahkan ada yang adu fisik juga gitu. Jadi kita mungkin ada di mana kita harus ikut andil juga di situ buat menengahi dan menyelesaikan masalahnya. Kalau untuk mengkema, hal uniknya ke korbitnya sih, Mas Riza itu ada. Mas Riza
dia tuh korbitnya anak HI23. Dia emang unik banget sih kalau misalkan mau ngadain proker segala macamnya lah. Itu sih. Oke. Apa tuh unik ya? Udah kayak dia lucu terus nggak pernah nggak lucu deh. Jadi karena emang personal gitu ya. Oke. Nah, terima kasih banyak nih Bang Karim dan Kak Rosa atas jawaban-jawabannya yang seru banget nggak sih Berto? Insafil banget Seru ya lah sih. komisi. Iya, kita jadi Seru tahu banget. seluk-beluk dari komisi 3 sama Seru 4 nggak banget. sih? Makanya. Benar sekali. Nah, kalian kalau misalnya mau ikut kepanitiaan, ikut organisasi maksudnya ikut komisi aja udah pasti kalian dapat banyak dapat ilmu di situ. Oke. Boleh banget tuh di. Rame. Di Tech Notes ya Sobat Bintang. Take notes. Oke. Thank you Kakak Abang. Thank you. Karena sesi 2 ini sudah selesai, kita panggil lagi yuk Bang Fata dan Bang Alpainya ke layar podcast ini. 1, 2, 3. Kaget mas. Oke, karena sudah beberapa lagi sebelum kita menutup perbincangan kita di podcast hari ini, aku mau minta tolong untuk kakak dan abang untuk kasih satu kalimat buat Sobat Bintang nih, yang siapa tahu tahun depan mau join ke komisi kalian. Oke, Mulai mungkin dari komisi satu kali ya, kali ya, bulan kali ya. Jujur, kalau mau ngerasain seru dan asik yang ngawas di Komsat, join Komsat asik parah jujur. Approve parah. Kalau ngerasain ngawas sambil join kegiatan langsung, jujur Komsat tempatnya jujur gua akuin. Join ya teman-teman. Boleh, komisi 2. Komisi 2 ya. Iya. Kalau kalian pengen gabung ke komisi yang menurut diriku paling santai, cuman kita harus tetap teliti dan berintegrasi ya dalam pengawasannya, itu gabung ke komisi 2. Oke, dari komisi 3 ya. Kalau misalnya kalian ingin merasakan bagaimana kalau misalnya kalian ingin mempunyai insight tentang politik, tentang pemberdayaan perempuan, tentang lingkungan masyarakat, apapun itu semuanya akan berguna di komisi 3. Join komisi 3. Buat kalian yang mau balance hidupnya, ngawasin olahraga dan akademik, itu komisi 4 tempatnya. Gua akuin lu nyampe gua. Capek banget gue. Ya, gua akuin. Oke nih, thank you banget buat Bang Fata, Bang Alpai, Kak Rose, dan Bang Karim yang udah mau luangin waktunya buat di Aman podcast aja. Bintang. Aman banget. Betul banget, terima kasih ya kakak abang. Semoga apa yang kita obrolin nih hari ini tuh bisa membantu sobat-sobat Bintang yang tahun depan nih siapa tahu mau join ke MPM UPN Veteran Jakarta. Komisi pengawasan komisi Komsat, the one and only Komsat melekat. 2. Nah, sobat Bintang, jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube MPM UPN VJ. Yeay. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Podcast Bintang. Stay active, stay kritis, and keep listening to Podcast Bintang. Bincang tentang parlemen. Komisi 2. Komsat.